Oke, 3 kesalahan dalam psikologi trading, loss yang beruntung bahkan sampai MC adalah pengaruh utama, ya kan? 3 kesalahan dalam psikologi trading ini, yang pertama adalah merasa kurang pengetahuan. Nah, teman-teman yang baru-baru nih, yang newbie, merasa dirinya itu kurang aja. Punya teknik yang bagus, merasa kurang aja, pengen teknik yang lain. Yang mungkin seperti Bang C punya tekniknya itu simple. Sama, seperti saya live trade sama yang diajarin di private education, seperti saya gambar sebelum tadi kita start ya, mulai materi hari ini, ya sama seperti itu. Itu memanfaatkan dan menunggu kesempatan. Jadi trading itu menunggu. Kalau kita nggak nunggu momen ya diajar terus, babak belur terus. Gitu loh. Sorry saya mute all dulu ya. Biar nggak noise. Oke. Jadi seperti itu. Gitu loh. Jadi kita itu ya trading menunggu kesempatan. Nunggu harga terbaik baru kita entry. Bang kena stop loss nih. Ya udah, have fun. Untung. Habis kena stop loss, market lanjut turun nih, misalnya kita buy. Market lanjut turun, ya kan kita bersyukur ada stop loss. Bang, kayaknya market lagi naik nih, sebelum kena stop loss. Coba analisa dulu. Apakah beneran akan naik, apa lanjut turun. Dianalisa lagi, oh ternyata marketnya akan turun. Ya udah di cut loss, belum kena stop loss. Tunggu momen lagi buat switching, seperti yang saya lakuin tadi. Nah, ketika kita switching, ya alhamdulillah modal balik. Sorry, maksudnya mod dari yang rugi tadi ketutup dengan yang profit. Hasil akhirnya tetap profit gitu loh. Jadi kayak merasa kurang pengetahuan, ya kan. Strategi trading itu banyak sekali gitu loh, di luar sana. Puluhan ribu bahkan jutaan strategi atau teknik trading, ya kan. Kalau strategi trading yang saya pahamin cuma 4 yang saya sebutkan tadi. Averaging, locking, ya kan? Terus switching, terus apa lagi? Cut loss atau stop loss. Itu adalah strategi trading. Nah, sebelum kita mencapai strategi trading, kita analisa dulu. Seperti yang dilakukan orang tadi, tanya ke saya. Analisa dulu. Sebelum cut loss misalnya. Kalau memang mau turun. Oh iya, mau turun. Lihat candle-nya udah ngisi wick-nya misalnya. Lihat candle-nya udah dominan nih, wick-nya dari atas nih. Sampai ke bawah body ini kuat banget nih sellernya. Stop loss kita ada di bawahnya. Ya udah, cut. Sebelum kena stop loss. Coba dari kemarin-kemarin saya tantang teman-teman buat ngasih saya strategi trading satu. Saya akan lakuin di akun lain misalnya. Gitu loh. Jadi, teknik trading ya yang saya maksud. Teknik trading. Jadi, teknik trading itu bisa dari mana aja gitu loh. Tapi yang paling penting ya kuncinya adalah strategi trading. Kedua, money management. Yang ketiga adalah psikologi yang kita bahas hari ini. Terus yang kedua, ini ya, merasa modalnya selalu kurang. Mempunyai modal besar akan selalu profit. Dan menyalahkan diri sendiri sebagai alasan modalnya terlalu sedikit. Banyak sekali. Modal $100 ya kan, modalnya kurang gede. Modal $1.000 modalnya kurang gede. Ya orang lotnya dikepuk mulu. Modal $1.000 lotnya 5 lot dengan leverage 1/1000. Ya MC. Modal $100 gepuknya 0,10.
lotnya. Gitu loh. Apa bedanya dengan gambling? Terus loss, nyalain diri sendiri bahwa modalku kurang gede. Andaikan aku punya modal yang lebih gede ya, pasti lebih enak gitu. Carilah investor. Modal gede sama aja. 10.000 dikepuk 10 lot. Ya MC gitu loh. Jadi yang merasa modalnya ada gitu loh. Ada. Orang yang seperti ini itu ada gitu loh. Jadi dan saya temuin enak modal 10.000 mau hajar lot berapapun enak. Kalau orang yang nggak tahu money management pasti ngomong seperti itu gitu loh. Mau ke atas mau ke bawah enak lah gitu. Mau hajar lot berapapun kan. 10.000 lotnya 20 lot. Jebol Pak akunnya. Pengen trading apa pengen cepet kaya gitu. Ya namanya trading berdagang. Namanya berdagang nggak ada yang namanya gambling. Di pasar aja sayuran yang busuk dibuang, di cut loss, masa mau dijual? Ya kan? Cabai yang busuk ibaratnya dibuang, yaitu cut loss-nya para pedagang. Sama seperti kita sebagai trader, punya manajemen resiko. Ketika kita mendapatkan misal bawang atau cabai ya kan dari supplier, kita lihat, oh yang bagus-bagus, oh yang apa dari 100 kilo yang busuk ini ada loh 2 kilo. Gitu loh. Jadi cuma 2%-nya. Ya itu udah resikonya. Gitu loh. Jadi punya resiko tersendiri. Gitu loh. Seperti itu. Malah ada juga pedagang sayur yang sayurannya terus nggak laku, terus dibuang. Seperti yang kita bahas tentang donatnya ini ya, Pak Sugiono minggu lalu ya. Seperti itu. Atau roti ya, rotinya Pak Sugiono minggu lalu di sesi money management. Jadi punya risk management sendiri gitu loh. Sama, kita itu bukan seorang gambler. Bahkan buku yang saya baca dari Ellen May juga trader not gambler. Jadi kita bukan seorang penjudi gitu loh. Jadi trading ini ya kita itu mengibaratkan kita itu adalah seorang pedagang yang kita berdagang di pasar global, beli emas, jual emas, beli mata uang Euro USD, beli mata uang GBP USD, ya kan? Seperti itu. Oh, harganya udah nyampe di area demand nih, udah murah di hari ini. Oke nggak sih buat entry buy? Kita cari tahu alasannya, kita tarik, ya kan garisnya. Oh, masih ada harga yang lebih murah lagi. Ternyata, ya udah kita tunggu dulu atau pasang pending order buy limit seperti itu. Itu hal-hal yang saya lakuin ya karena saya beranggapan, saya punya mindset atau pola pikir, ya saya trading sebagai trader, sebagai pedagang ya sama seperti pedagang konvensional. Ya ketika kita harga misalnya udah murah ya kita beli menggunakan area support atau area demand. Oh ternyata udah mentok nih di area supply ya udah kita jual kan kita punya modal dari balance kita. Kita sell ke bawah untung sell karena kita yang punya modal kan gitu ibaratnya. Tuh.
Nah, kalau modal merasa selalu kurang, introspeksi diri teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang terlalu pengen cepat kaya, pengen cepat profit, ya kan? Jadi eh, introspeksi dulu di akunnya sendiri-sendiri. Jadi, oh iya ya, akunku cuma $1.000. Ya masa aku entry 0,10 atau 1 lot, 0,10 di 1 pair. Total mata uang ada 28 pair di entry semua, total 2,8 lot ya sama aja. Jadi bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi ya harus tahu resikonya. Misal kita meresikokan, balik lagi ke money management ya. Jadi 2% per hari atau mungkin 5% per hari dari modal. Jadi kita resikokan itu gitu loh. Jadi kalaupun kita punya resiko yang terbatas, kita bahkan enak. Kalaupun kita udah kena resikonya, next mungkin minggu depan, kita cari resikonya itu nggak terlalu besar, cari profitnya buat nutupin resikonya, gitu loh. Kalau kita udah floating, ya kan, drawdown kita sampai 50%, recovery-nya bahkan lama. Oh iya, top up lah, orang tabungan masih ada, mobil masih ada, ya kan? Jual lah mobil masih ada kok. Nah, mindset atau pola pikir yang seperti itu salah, teman-teman. Karena kita merasa punya, selalu beranggap enteng gitu loh. Orang, nantilah jual mobil, jual motor lah, seperti itu. Jadi, hal-hal yang seperti itu, kalau kita nggak bisa ngelola duit yang kecil, kita nggak akan bisa ngelola duit yang gede gitu loh. Orang duit yang kecil aja sering ngelos, apalagi ngelola duit yang gede. Nah, seperti itu ya. Jadi prinsipnya jangan selalu punya atau punya pikiran merasa modal selalu kurang. Kalau udah punya teknik trading yang bagus dengan modal yang kecil, bukalah copy trade. Banyak platform-platform trading ya kan, broker-broker luar yang menyediakan jasa layanan copy trade. Di Top Grow ada nggak? Ada. Nanti kita bikin sistemnya. Gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dengan copy trade nanti teman-teman bisa dapat sharing profit dari kliennya teman-teman atau sobat-sobat trader. Seperti itu. Nah, ketika modalnya udah gede, nah kan kita kan modal kecil kita bisa ngelola dengan baik. Modal gede pun juga akan bisa. Udah sinkron itu udah. Gitu. Terus mindset autopilot nih kebanyakan lagi viral juga. Selalu beranggapan trading menggunakan robot mendapatkan profit yang maksimal dan tidak mengganggu psikologi diri sendiri. Ada benernya, gitu loh. Tapi kalau kita nggak mengetahui ya pengalaman ya tentang robot trading, mengenai drawdown, mengenai berapa lamanya, kebanyakan juga Marty Angle. Marty Angle itu misal open buy 0,10, terus turun lagi open buy 0,20 terus dilipat gandakan. Seperti itu. Jadi ketika harga naik udah cuan. Tapi kan market nggak selalu begitu, nggak selalu reversal kadang, nggak selalu pullback. Ada di mana market itu mengalami penerusan tren. Misal drop, turun, turun lagi, turun lagi. Nah, tentang robot trading, ya kan, yang teman-teman harus ketahui yaitu MK5, bukan hasil backtest. Kalau dilihat dari hasil backtest, ya percuma aja. Semua robot trading kalau di backtest bagus.
Ya karena spreadnya fix, nggak berubah, nggak ada slippage, nggak ada record. Slippage itu kadang gini, kita open buy, kita pasang robot ya kan di MetaTrader, terus kita pasang buy, misal gold nih di harga 1880. Nah, ternyata pas robot kita buy trade ada slippage. Slippage itu pergerakan harga turun. Nah, itu kadang nggak mau open. Robotnya nggak mau open posisi. Udah ada perintah nih sinyal mungkin dari indikator atau pola candle. Ya kan? Udah ada sinyal, oh udah mau open buy. Ternyata requote. Nah, setelah requote, itu robot nggak mau open. Kadang pas mau nyampe nih target take profitnya, kena lagi slippage atau requote, nggak mau nutup. Ada, saya pernah kayak gitu. Dongkol-dongkol. Gitu loh. Jadi, udah waktunya tutup, ternyata nggak bisa nutup. Gitu. Oke, saya close dulu. Saya mute all dulu, ada noise. Jadi, ketika mengalami seperti itu, carilah broker lain. Gitu. Kalau kita memang suka pakai robot trading misalnya, enak gitu. Apakah robot trading bisa full auto? Ibaratnya nggak dikontrol, ada juga. Itu kebanyakan robot dengan sistem martingale transaksinya menggunakan ketahanan modal. Misal modal $1.000 dijadikan akun sen, terus open misalnya 0,01 atau 0,10 dengan satu pair, itu bisa. Jadi transaksinya hanya mengandalkan kekuatan modal untuk robot martingale. Gitu. Apakah ada Bang robot yang single entry? Ada, jarang sekali tapi gitu. Gitu. Nah, terus kesimpulannya apa? Trading dengan emosi, apalagi angan-angan, sangatlah fatal, gitu loh. Karena jika pikiran Anda tidak sesuai dengan pasar, misal kita mengharapkan buy tadi ya kan, terus ternyata turun, emosi, pengen balikin modal, pengen recovery, ya kan, egois, ego, ya kan, udahlah entry lagi, udah nggak sehat, balik lagi tadi ke nafsu gitu loh. Kalau teman-teman trading pakai nafsu ya susah gitu loh. Kalau nafsunya bagus ya ibaratnya, oh ya nafsunya bagus itu mungkin ditahan lah, nggak usah pasang take profit, oh ini naik, ya udah pasang SL plus aja lah, atau trailing stop setiap 50 pip atau 30 pip. Trailing stop itu ketika misalnya kita open buy ya di harga 1890. Nah, ketika harganya naik, nah trailing stop atau SL plus-nya ini ngikutin, misal naiknya ke 1810, 1880 tadi ya, 1890. Nah, trailing stop kita misal pasang 30 pip. Jadi turunnya ke 1887. Jadi naik lagi 10 pip. Ya, stop loss-nya trailing stop-nya naik. Jadi setiap range-nya antara harga sama trailing stop tadi itu adalah sesuai yang kita set. Misal kita set 30 pip. Nah, ketika harga itu balik lagi, ya misal harga nggak mau naik lagi ya, turun, kena trailing stop-nya. Seperti itu ada juga. Ya, itu nafsu yang bagus, nggak masalah. Gitu loh. Jadi,
eh, kalau kita trading hanya mengandalkan balas dendam dari sisi ego, ya kita nggak akan bisa sukses, teman-teman. Gitu loh. Jadi trading itu udah nyantai aja. Kalaupun nggak sempet ya nggak usah entry. Jangan maksa-maksain entry. Gitu. Nah, ini kunci sukses dalam menerapkan psikologi trading, yaitu yang pertama mempunyai trading plan. Trading plan itu sama seperti kita memakai Google Map. Kita tentukan nih titik awal kita mau berangkat ke titik tujuan. Sebentar, saya minum dulu. Nah, ketika kita sudah menempatkan ke titik tujuan, ya kan, itu kan kita mengalami mungkin kendala, mungkin ban bocor dan lain-lain, ya kan? Sama, di dalam trading plan, itu nggak ada yang murni mulus, 100% itu nggak ada. Kayak kita menerapkan trading plan yang mempunyai batasan ya. Misalnya gold beli di harga 1880, terus habis itu dengan stop loss mungkin di 1879 atau 77 ya kan. Dengan take profit di 1890 ibaratnya. Nah, tapi di dalam tren itu, di dalam trading plan itu kan ada yang namanya naik dan turunnya harga gitu loh. Nah, kan ada naik dan turunnya harga. Nah, ketika naik dan turunnya harga seperti ini, kalau kita udah tahu ya, batasan resikonya, misal kita di sini batasan resikonya, ya udah gitu loh. Ibaratnya macet di jalan, terus kita putar balik lagi. Udahlah, sampai sini aja nunggu macetnya reda, baru kita berangkat lagi. Gitu loh. Jadi mempunyai trading plan ini adalah syarat mutlak agar menjaga psikologi kita tetap terjaga. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak menerapkan trading plan, ya kan asal entry jebret ya. Susah gitu loh, repot juga. Terus yang kedua adalah mengatur money management. Money management sangatlah penting di dalam sebuah perjalanan. Tentu kita akan dihadapkan oleh hambatan. Contohnya ya kayak stop loss, kita mengatur risknya berapa, seperti yang saya sebutkan tadi, risknya misalnya setiap kali entry, risk saya 2% bang, oke, ya kan, nah seperti itu. Oh bang, risk saya 1% setiap entry, dengan rewardnya 2%, oke, nggak masalah. Gitu. Jadi money management ini penting juga. Kalau kita nggak pasang money management, nggak memasang risk kita, di mana batas resiko kita, ya akhirnya kita akan dihadapkan oleh rasa cemas tadi. Kita nggak bisa menerima kekalahan, yang dihadapkan rasa cemas, paranoid, wah harga ini turun, wah harga ini naik, sampai ke mimpi-mimpi ya kan, ke mimpi-mimpi ya kan, di dalam mimpi, harga emas sudah naik nih kita ngebuy untung, kenyataannya besok malah turun, terjun, seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai atau mengatur money management, risk management, tentunya akan lebih enak lagi. Kita mau tidur, ya udahlah, udah paham resikonya. Enak, santai. Atau mungkin kita menjadi trader intraday yang tradingnya harian, udah, kalaupun udah mau tidur, ya udah nggak usah trading. Udah, cut loss ibaratnya. Udah cuan kok hari ini dari total keseluruhannya, udah cuan misalnya 50 pip, ya udah, gitu loh, bersyukur. Tuh. Terus yang ketiga adalah trading dengan hati yang bahagia. Hati yang bahagia adalah kunci utama. Tanpa
hati yang bahagia, trading plan ya, dan money management yang bagus tidak berarti apa-apa. Kalau kita dengan trading dengan rasa dongkol, rasa pengen cepat kaya, pengen cepat membalikan ini, ya kan? Itu bukan trading dengan hati yang bahagia. Oh, trading plan saya udah gini nih, mengatur terlalu percaya diri, ya kan? Overconfident. Pengen cepet-cepet, ya itu berarti perasaan teman-teman udah dikontrol dengan hawa nafsu tadi, gitu loh. Tuh. Terus jangan lupa berbagi ke sesama. Dari sisi agama apapun mengajarkan kita, gitu loh. Tentang mempelajari tentang nilai berbagi ke sesama. Berbagi itu apakah dengan materi? Misalnya uang. Nggak tentu. Seperti ini, ya saya berbagi kepada teman-teman dari pengalaman saya yang berat, ya kan? Mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya. Atau mungkin, ya saya kalaupun amal juga nggak mungkin diposting-posting ke media sosial dan lain-lain. Gitu loh. Jadi penting gitu loh. Dan kita tahu rasa bersyukur, teman-teman. Jadi, kita rasa bersyukur, oh iya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan di selama pandemi, tapi saya masih bisa bekerja gitu loh. Saya masih bisa mendapatkan income. Bersyukur, terima kasih Tuhan, ya kan? Sudah memberikan saya manfaat. Gitu loh. Untuk orang lain. Ya kan? Untuk sesama, untuk teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan, dan lain-lain seperti itu. Oke, terus seksi yang terakhir yaitu sharing dan diskusi. Nah, ini tentunya hal yang sangat ditunggu-tunggu gitu loh. Adakah pertanyaan dari teman-teman mengenai psikologi trading? Mungkin bingung nih. Apa yang bingung? Silakan open mic, teman-teman tanyakan. Halo Bang. Halo, Om Guntur. Enggak, cuman sharing aja sih. Kemarin sebenarnya mengalami hal yang sama, tapi setelah chatting dengan Bang Jaya lumayan terobati lah.